Oke, balik lagi nih teman-teman, sahabat-sahabat klinik gue. Kita lagi ngobrol lagi nih sama salah satu dokter yang bertanggung jawab di klinik gue Medika nih dengan dokter Faudila. Halo dok, selamat Hmm, siang dok. siang Mas, salut Oke dok. lagi. Apa kabar nih dok? Alhamdulillah baik. Terakhir kita ketemu, saya lagi isoman ya. Ya, sekarang Sekarang udah ah, masuk kerja lagi, udah ada sekitar 2 minggu masuk kerja. nggak deh kalau gitu. Alhamdulillah. Mas Adi kabar? Wah baik juga nih, alhamdulillah nih. Cuma agak bindeng-bindeng aja nih. Waduh, Udah beberapa dari hari kapan nih. tuh? Berapa hari ini kayaknya dua hari atau 3 hari belakangan ini sih udah agak bindeng. Cuma masih aman lah. Ntar kalau udah agak serak-serak kayaknya harus antigen sih. Kita kali ini mau bahas pandemi jadi endemi. Oke, aku Mm-mm. dapat informasi nih dari TV, banyak lah, semua orang juga dapat mungkin. Pandemi Mm, di pemerintah Indonesia ini mau berencana buat mengubah status pandemi jadi endemi dulu. Oke, sebelum mm. kita bahas pandemi jadi endemi itu apa sih dok sebenarnya? Jadi, ini kayak ngulang ini sih, ngulang kuliah dulu ya, Hmm. di masalah epidemiologi. Jadi ada endemi, epidemi, sama pandemi. Kalau kita kasih definisi panjang-panjang, takutnya nanti pada pusing. Kalau secara singkatnya kayak gini, pandemi itu ada satu penyakit, dia ini apa ya? Terjangkitnya tuh ada di mana-mana. Secara secara wilayah tuh hampir seluruh negara benua itu bisa, dan hampir semua orang kena. Salah satu contohnya yang kita lihat lewatin hampir 2 tahun ini ya, Hmm. COVID disease ya, COVID-19 itu pandemi. Jadi dia memang secara global, memang seluruh negara tuh ada gitu penyakitnya. Dan memang banyak, dalam satu negara tuh banyak orang yang kena gitu. Kalau endemi itu satu penyakit yang memang biasa ada istilahnya di satu populasi itu. Dan Hmm. biasanya dia hanya di satu wilayah tertentu. Jadi memang istilahnya si endemi ini satu penyakit yang memang dia sudah bersahabat istilahnya Hmm. sama wilayah itu. Oke, oke. Jadi dia memang ada terus nih, konstan ada terus. Kalau di Indonesia itu salah satunya itu TBC, misalnya, Oh ya. tifoid, itu pasien itu penyakit itu endemi. Karena memang harus kita akui ya, masyarakat Indonesia tuh masih banyak yang kena TBC, tifoid itu masih biasa banget gitu dibandingin negara-negara subtropis seperti negara-negara di Eropa tuh jarang banget kan tifoid, TBC tuh jarang banget Hmm. kayak gitu. Jadi memang dia hanya di wilayah-wilayah tertentu yang munculnya gitu. Oh. eh Kalau epidemi ini dia penyakitnya menular, Hmm. penularannya cepat di daerah yang lumayan luas, terus nimbulin banyak korban. Contohnya tuh kalau kita dulu kayak virus Ebola, Oh, oke, oke, oke. H5N1, Iya, itu iya, kan iya. dia lumayan tuh Iya, iya. penyebarannya. Itu perbedaannya dulu. Oke, Jadi itu kalau endemi itu satu penyakit yang memang sudah ada dan biasa ada di situ. Kalau pengen contoh nyatanya itu ya kayak TBC ya. TBC oke. kita kayaknya sama teman orang-orang TBC walaupun tingkat penularannya lumayan tinggi, lumayan sama tingkat penularannya sama COVID, tapi kita kalau sama pasien TBC pasti biasa aja. Deket-deket mereka kadang nggak pakai masker juga, Iya, iya, ya iya. udah cuek aja. Iya, Padahal iya. sebenarnya tuh kalau deket pasien TBC juga harusnya pakai masker. Oh. Sorry, karena dia penyebarannya kan juga pakai droplet ya, sama Hmm. kayak COVID. Tapi justru kita sama pasien-pasien TBC tuh kayak udah santai aja, biasa aja. Oh, iya, iya, iya. Itu ilmu baru juga tuh. Aku juga baru tahu sih. Oh, ternyata Nah, kalau TBC harus tetap pakai masker ya harus pakai ternyata. masker. Oke, oke. Benar. Oke nih, ada lagi nih dok. Endemi itu terjadi apa karena memang penyakit yang nggak ada atau si tubuh manusia ini udah beradaptasi nih dok sama lingkungan sekitar? Gimana ya sebutnya? Jadi eh endemi itu penyakitnya ada, masih tetap Oke. eksis, Hmm. tapi angka
kasusnya rendah, Oh, tingkat penyebarannya rendah. oke oke oke. Jadi bukan berarti memang dia benar-benar nol kasusnya ya. Hmm, Ada, tetap eksis, tetap ada. Tapi hmm, dalam jumlah kasus yang tidak membludak. hmm. Ya tadi contohnya tadi TBC. Kalau Mas Adit datang ke masing-masing puskesmas, Pasti ada TBC sih itu DBC. jadi program nasional. Iya. Pasien ada, Hmm, pasien setiap hari ada di poli TBC, kayak gitu. Tapi hmm, kasusnya membludak nggak dok kayak di COVID gitu? Nah, enggak gitu. Jadi memang endemi itu bukan berarti kasusnya nol ya, tetap hmm. ada, cuma kasusnya rendah gitu. Dan penyebarannya pun juga rendah gitu. Oke, apa Hmm. gitu? Aku mau tanya sih, aku mau tanya sedikit sih gini. Kita kan Hmm? mau berencana nih dok, berencana mau jadi endemi. Apakah ketika endemi itu kita tetap santai kayak lepas masker, nongkrong tetap nongkrong aja sama teman-teman gitu, atau emang ada kebiasaan-kebiasaan baru yang saat pandemi itu tetap kita bawa dok? Kebiasaan-kebiasaan yang masih harus. Iya, Aku dikit ya, mau lurusin dikit. Jadi gini, kan banyak negara-negara yang bilang, ini aku sudut pandang dari orang kesehatan ya, iya, ngomongnya. Jadi banyak negara-negara bilang, oh kami akan melepas status pandemi jadi endemi. Termasuk kita Indonesia juga iya, sudah mulai ada rencana sih. announce ya, sudah mulai announce ke masyarakat kalau kita mau masuk endemi. Tapi satu-satunya lembaga yang berhak untuk merubah status pandemi menjadi endemi itu hanya Organisasi Kesehatan Dunia atau biasa kita sebut WHO. Oke. Cuma mereka yang berhak memberikan status COVID ini jadi endemi. Negara-negara, masing-masing negara tidak bisa. Kenapa? Kan tadi yang aku bilang, pandemi Ah, itu global secara mm, luas. iya, iya. Jadi memang nanti yang menilai si WHO itu tadi, dia harus punya tolak ukur, eh, apa ya tolak ukurnya? Ada punya tolak ukur secara global, secara Hmm, seluruh negara. Apakah pandemi COVID ini memang sudah benar-benar eh, kasusnya memang sudah tertangani, hmm, dan kalau memang dari tolak ukurnya itu memang sudah tertangani dengan baik, hmm. WHO berhak untuk mengubah statusnya menjadi endemi. Jadi tidak bisa Oke. per masing-masing negara yang menyatakan kalau dia, oh saya akan jadi endemi, saya Oh, dan mengklaim pandeminya sudah selesai. hmm, Kemarin sempat baca tulisan Dr. Tonang Dwi Ardianto, hmm, beliau bilang memang uh, kita nggak bisa menyatakan uh, negara tuh nggak bisa nyebut pandemi selesai terus berubah hmm, jadi endemi. Yang hmm, berhak itu hanya WHO. Tapi hmm, kalau nanti seandainya someday WHO bilang kita sudah tidak jadi pandemi, hmm, negara bisa bilang ini lagi darurat global nih, gitu. hmm. Jadi di seluruh negara lain kasusnya udah bagus. Nah, di negara A misalnya ada peningkatan kasus yang lumayan signifikan sama peningkatan angka kematian lumayan signifikan. Itu Hmm. satu negara bisa. Tapi kalau untuk merubah status endemi menjadi pandemi, negara nggak bisa. Karena yang berwenang itu cuma WHO untuk merubahnya. Hmm. Tuh, kalau aku tahu kayak gitu. Terus apa nanti kalau pandemi udah berakhir katanya gitu, Nah, bisa lebih santai nih gitu. iya nih. Itu Ini tadi kan yang ngomong. disebutin pemerintah kan mengubah kita jadi pandemi menjadi endemi. Tujuannya kan sebenarnya baik sebenarnya dari pemerintah. Biar Hmm. keberlangsungan ekonomi bagus, Iya, kita bisa hidup normal lagi iya. sebenarnya. Tapi kan seperti yang tadi aku bilang, Hmm. endemik itu kan penyakitnya bukannya hilang ya, tapi masih Hmm. ada. Hmm. At least berarti penyebarannya juga masih ada. Jadi ya kita Iya. kita harus mulai memang terbiasa sih, masih disiplin prokes, Hmm. masih harus tetap prokes. Kalau misalnya memang keluar rumah lebih baik pakai masker gitu. Terus hidup sehat yang kayak orang-orang bilang harus Hmm. ada pola hidup sehat, vaksin Hmm. mesti, dan sadar untuk testing untuk saat Hmm. kita Ya. bergejala. Screening berarti ya. Seperti Ada untuk screening. testing. Kayak kemarin aku habis telepon sama teman yang Hmm. memang lagi studi di Amerika. Hmm. Di sana memang udah nggak pakai masker, tapi Oh. orang-orang di sana prokesnya masih ketat dan memang eh, nggak kayak kita ya. Sekarang kan Hmm. baru dicabut tuh aturannya, yang kalau Ya. pergi-pergi harus
swab ya. Iya. Di sana memang pergi nggak perlu pakai swab, kesini ke Oke. situ nggak perlu pakai swab, tapi orang-orang di sana sadar, oh kalau saya bergejala, saya akan tes, saya akan sadar dengan tes, dan saya akan isolasi, saya sadar untuk isolasi. Nah, masalahnya mindset yang seperti itu masih agak susah nih diterapin di Indonesia. Iya. Jangankan mindset untuk isolasi saat bergejala. Iya sih. Kadang beberapa orang masih banyak yang bergejala tapi nggak mau tes kayak gitu. Jadi walaupun istilahnya nanti pandemik berakhir dan kalau memang berubah menjadi endemi seperti TBC itu, ya kan penyakitnya masih ada. Berarti kita tetap harus bikin prokes, masih harus sadar tes untuk bergejala dan lain-lainnya gitu. Oke. Berarti masih emang tetap kebiasaan-kebiasaan baik kita selama pandemi itu harus tetap dibawa begitu ya? Iya benar. Singgung soal vaksin booster itu. Nih teman-teman gue banyak banget gitu. Lu kan kerja di ini di bidang kesehatan. Sebenarnya vaksin booster itu penting nggak sih dok? Vaksin booster penting atau enggak? Jadi di artinya dulu sih ya. Vaksin booster itu vaksin primer lengkap. Kita vaksin 1, vaksin 2 lah ya kalau dibilang vaksin primer. Vaksin primer lengkap plus tercapainya kadar antibodi yang lengkap. Nah, itu kan kita tujuan kemarin divaksin 2 kali kan biar ada antibodinya ya. Jadi kalau nanti terserang virus, at least nggak ini banget ya, gejalanya nggak parah-parah banget gitu. Tujuannya kan kayak gitu. Tapi kan yang namanya kadar antibodi seiring berjalannya waktu dia akan turun kan, perlahan. Tidak akan stay di angka segitu. Kalau misalnya ada yang coba cek waktu habis COVID, coba cek atau habis vaksin ada yang cek kadar antibodi kan lumayan tinggi tuh. Tapi nanti di seiring berjalannya waktu kadar antibodinya akan turun kayak gitu. Jadi tujuan si booster ini yang vaksin ketiga ini itu untuk meningkatkan lagi tuh si kadar antibodi yang sempat turun tadi. Jadi saat nanti kita terinfeksi virusnya, kekebalan terhadap virusnya meningkat lagi, ngenalin lagi nih si virusnya dengan baik gitu. Jadi gejala yang harusnya gejalanya berat jadi ringan atau bahkan nggak ada gejala. Jadi dibilang penting atau enggak, walaupun tidak diwajibkan, tapi menurut saya itu cukup penting untuk dilakukan karena untuk naikin lagi nih kadar antibodinya. Kita masih di tengah pandemi, masih apalagi ini Omikron ini masih tinggi ya. Kalau nggak salah beberapa hari yang lalu tingkat kematiannya tertinggi juga tuh sama Omikron. Lupa saya hari Senin atau hari Selasa gitu tingkat kematian yang tertinggi. Jadi kalau dikasih chance atau dikasih kesempatan sama pemerintah untuk booster, silahkan booster karena memang walaupun tidak diwajibkan tapi vaksin booster ini cukup penting ya buat naikin kadar antibodi kita lagi yang mungkin tahun lalu terakhir vaksin atau awal tahun baru vaksin kedua kan mungkin bisa seiring waktu dia turun ya kadarnya gitu. Berarti emang antibodi itu emang bisa turun terus berarti ya? Harus Bisa. dijaga juga. Iya, kadar antibodinya. Tapi kalau ditanya sehabis booster atau vaksin ketiga ini perlu vaksin lagi nggak dok? Nah iya itu. Nah itu belum ada keputusan ya. Untuk vaksin keempat tuh masih dalam penelitian dan kita masih menunggu hasil penelitian itu. Apakah kita masih perlu untuk vaksin keempat atau cukup di vaksin ketiga aja? Soalnya kemarin juga ada pertanyaan kayak gitu waktu saya pelayanan vaksin, kayak pasiennya jadi ngegerutu. Ini kita mau berapa kali vaksin sih dok sebenarnya? Iya itu kan mereka juga vaksin terus nih. Iya. Gitu. Ada 1, 2, ini nambah lagi 3 gitu. Ya, lagi pemerintah bilang kita vaksin silahkan. Kalau dari sudut pandang medis ya memang tujuannya untuk meningkatkan kadar antibodi tadi biar kita tambah bagus ya kalau nanti virus menyerang gitu reaksinya. Tapi kalau misalnya ditanya mau vaksin berapa kali lagi sih dok? Nah, belum ada keputusan apa-apa. Dan yang keempat pun masih ini ya, masih dalam penelitian dan belum ada keputusan untuk vaksin keempat. Kalau
untuk ini dok, kan nanti katanya buat naikin apa antibody itu saat antibody itu bisa berapa turun. Halo? Ya lo Sorry dok. Mas, putus. Ya, oke. Ini tadi kan katanya antibody bisa naik turun. Terus apa dia pengaruh nggak sih dok jenis-jenis? Sorry. Dia pengaruh nggak sih dok? Oke. Halo dok. Hah? Ya, dia Halo ya? oh ya, Boleh diulang Mas? iya. Dia pengaruh nggak sih dok? Setiap vaksin itu angkanya tuh beda-beda buat naikin imun gitu. Soalnya aku lihat-lihat, aku baca kemarin tuh kayak ada beberapa yang lebih kecil, ada beberapa yang lebih gede gitu. Apakah itu berpengaruh gitu, di tiap jenis-jenis Halo? vaksin? Ya loh, ya. Ada dok, sore dok, aman. Boleh diulang dong Mas soalnya Oh ya, putus-putus tadi. ya ini dok. Apa tuh jenis-jenis vaksin tuh kalau nggak salah aku dengar tuh ada 5 atau 6. Nah itu jenis-jenis vaksin Ya. itu untuk naikin imunnya beda-beda nggak sih dok? Maksudnya angkanya beda-beda nggak sih? Karena kan Oh, ini yang perlu diinformasiin iya, sih sebenarnya. Kadang ada pasien datang pengennya saya maunya Pfizer vaksin iya boosternya. itu karena Habis itu kan ada itu. yang bilang lagi saya maunya Moderna vaksin boosternya. Hmm, Saya nggak mau AstraZeneca. Oke. hmm, Sebenarnya secara basically eh, apapun vaksin boosternya itu sama, sama hmm, sasarannya, sama iya, iya, efektivitasnya sama. Jadi iya. kalau misalnya nanti sampai di sentra vaksin dia cuma adanya AstraZeneca, jangan pulang lagi, langsung Ya vaksin udah nggak aja. apa-apa ya udah ya. Ya udah nggak apa-apa. Karena gini, kalau vaksin primernya Sinovac itu Hah? boleh Pfizer, Moderna, AstraZeneca. Kalau nanti Oke. AstraZeneca, boleh AstraZeneca lagi, boleh Moderna, boleh Pfizer. Nah, Kalau Pfizer, nanti boleh Pfizer, boleh AstraZeneca, boleh Moderna. nah, Kayak gitu. Itu kan yang banyak beredar di luaran ya. iya katanya, oh Saya nggak sebutin boleh ya ini dulu. gitu. Jadi kalau nanti datang, oh vaksin primer saya Sinovac, ternyata di sentra vaksinnya adanya AstraZeneca. Ya jangan langsung pulang lagi terus cari pengennya Pfizer gitu. Nah, Langsung aja booster, nggak ada masalahnya. Karena nah, efektivitasnya sama. oke. Masing-masing vaksin sama. Kan tujuannya sama, meningkatkan lagi kadar antibodinya. Iya, iya. Yang biar bagus lagi nih kadar antibodinya. Jadi jangan karena jenis vaksin yang nggak ada terus jadi nggak mau booster gitu. Karena Nah, iya. banyak nih pasien-pasien yang datang ke sentra vaksin saya, hari itu adanya AstraZeneca, mintanya Pfizer. Hari itu adanya Pfizer, mintanya ini, Hmm, mintanya itu gitu. Terus akhirnya mereka pulang karena nggak mau pakai itu. Padahal iya, sebenarnya sama aja. Efektivitasnya sama-sama bagus. sama-sama bagus berarti ya. Iya, kadang Mm-mm. kemarin juga kawan temanku gitu, dia datang ke sentra vaksin, ah nggak mau yang ini ntar efeknya ini ah cari yang lain gitu. Nah, Itu kayak kadang kayak harus itu harus yang harus dilurusin sih yang itu kayak. agak kurang lurus nih informasinya di Iya. masyarakat. Padahal sebenarnya masing-masing vaksin itu sama aja. Sama kayak kita Oke, waktu oke. vaksin primernya. Hmm, Adanya Sinovac ya Sinovac, adanya AstraZeneca ya silakan AstraZeneca, mau hmm, Pfizer silakan Pfizer gitu. Masalah nanti, oh ada yang bilang AstraZeneca efek sampingnya lebih jelek daripada yang lain, gini-gini segala iya. macam. Enggak juga, balik lagi ke kondisi tubuh kita saat vaksin. Kalau Hmm, kita lagi fit, lagi prima, kadang AstraZeneca cuma pegel doang. Kadang Pfizer hmm, malah sampai demam 2 hari. Jadi balik iya, lagi ke kitanya. Dan beda-beda. efektivitasnya sama semuanya, sama-sama bagus. Oke, teman-teman sama semua sih. Jadi ya kalaupun bisa vaksin, udah diperbolehkan vaksin ketiga, ya udahlah vaksin aja lah gitu Hmm. kan. Mas Adi Ya tuh udah booster? aku booster itu harusnya tuh bulan apa ya? Bulan Februari kalau nggak salah, tapi aku belum ketemu jadwalnya. Terus? Kayaknya bulan ini sih aku nih mau mau booster. Oke, Aku bulan ini mantap. mau booster sih. Soalnya udah ya mumpung ada aja gitu. Takutnya ntar nggak bisa jadi Iya, problem malah kan gitu. Tapi emang betul. Tapi emang iya sih, kadang ada juga teman-temanku ada beberapa yang aku tanya, "Oh, booster gimana? Oh iya, Hmm? nggak ada masalah, aman, aman." Aman. Nggak apa-apa, nggak salah. Oke. Aman Eh, kok ini. oke deh. Apa lagi dok ya? Aku sih banyak Ya, pertanyaan kayak apa ya? Aku meluruskan apa yang masyarakat Indonesia suka. Kayaknya iya. nggak ada ini Boleh, boleh, aja boleh. gitu kan gitu. Aku juga agak, aku juga pengen kayak orang tua aku di rumah Halo? juga sama kayak begitu juga gitu. Sama Gimana hal-hal Mas Adit? ya orang tua aku di rumah juga gitu sama hal-hal kayak kesehatan kayaknya harus agak diluruskan gitu. Lebih banyak ke
Mitos. Hmm, oke. Halo. Ya loh, Dok. Ya, lanjut Mas. Ah, ini Dok. Ada aku sering banget denger ini. Nanti Omikron ini, COVID ini gejalanya sama kayak flu biasa, kayak batuk biasa. Apa emang bener Dok? Maksudnya aku pun walaupun aku pernah kena juga. Jadi aku agak takut nih kalau aku flu batuk terus kadang waduh, jangan-jangan nih kan gitu. Hmm. Nah, kebanyakan orang tuh kayak Dan gitu, kayak menyepelekan, ini ntar flu biasa, batuk biasa gitu. hmm, Nah, itu betul betul. itu gimana Dok ya? Maksudnya apa emang kita harus tidak peduli itu dengan dengan kesehatan sendiri gitu Dok? Nah, itu yang balik lagi. Kayak yang kita bahas di cerita sebelumnya, Hmm? gejala terseringnya kan memang demam batuk pilek ya. Iya, mirip Ada banget. gejala penyerta dan lainnya. Iya. Apa sama nih sama eh, batuk pilek biasa? Aslinya kan sebenarnya COVID ini kan anakannya dari virus influenza. Oke. Secara otomatis kan memang dia pasti akan gejalanya mirip ya, Hmm. serupa Hmm. sama batuk pilek biasa. Hmm. Cuma alangkah baiknya kita bijaksana karena kita masih di tengah-tengah pandemi dan eh, ternyata suatu hari ada batuk, pilek atau demam atau sakit tenggorokan gitu. Alangkah baiknya kita berpikir yang paling jelek dulu. Hmm. Ini COVID gitu. Iya. Silahkan testing dan kalau memang negatif dengan alur diagnosisnya ya, Hmm. kalau nanti harus ulang ke hari keberapa dan segala macamnya masih negatif, berarti memang kita hanya batuk pilek biasa gitu. Jadi tapi sangat tidak tidak bijaksana kalau nyamaratain COVID dengan flu batuk biasa. Hmm. Karena ya kalau kenanya sama kita yang tidak punya komorbid, Iya. nggak punya penyakit penyerta atau yang lain-lainnya. Nah. Tapi efeknya akan sangat-sangat jelek sama pasien yang seandainya uh, COVID-nya kenanya sama yang punya komorbid lah atau lansia Hmm. tuh. Jadi alangkah bijaksananya kalau saat terserang batuk flu, demam batuk flu, lebih baik pikirkan dulu ke COVID. Hmm. Setelah testing, tes negatif dengan algoritmanya diulang berapa kali segala macamnya itu, Hmm. dan memang negatif, baru kita pikirin ke demam batuk pilek yang biasa. Hmm. Tapi kalau pas kita terserang langsung bilang, ini mah biasa aja batuk pilek biasa dan segala macamnya, Iya. jangan gitu. Itu kayak kurang bijaksana aja kita soalnya. Ini kita masih di tengah-tengah pandemi, kita masih di pandemi COVID. Ya kalau sudah demam batuk pilek, pikirkan aja itu yang paling pertama. Hmm. Ya kadang ada beberapa orang kayak ya udahlah cuma batuk pilek ini gitu kan ya. Betul. Ya itu sih yang agak agak cukup mengerikan gitu ya kayak batuk pilek Jangankan ya. nakes, jangankan nakes ya atau masyarakat biasa. Nakes pun kadang-kadang dia denialnya juga masih tinggi. Kayak Masih. lagi batuk ya gitu. Enggak ini cuma batuk pilek biasa atau lagi Hmm. flu ya. Enggak ini cuma alergi nih biasa bangkis-bangkis Hmm. pagi-pagi Iya. gitu. Padahal kan Dingin. sebenarnya tinggal tes aja ya, nggak ada Iya. masalahnya. Oke gitu. Kayak gitu deh. Tuh, teman-teman kalau emang cuma kalau batuk pilek ya nggak ada salahnya sih testing gitu ya, gitu ya. Nggak ada salahnya Iya untuk betul. antigen gitu. Hmm. Ini kan demi Apalagi menjaga. kita yang tinggal tinggal di Jabodetabek, tinggal di kota-kota besar kan untuk testing Gampang nggak banget sih. susah ya. Iya, gampang sih. Gampang banget nyari klinik yang cuma pengen tes antigen atau Hmm. PCR dengan sekarang kan harganya nggak semahal dulu Iya, gitu. ada juga. Gampang nggak dites gitu. Kecuali kalau kita tinggalnya kayak di kampung halaman mama aku gitu, di daerah Sumatera Barat ujung sana gitu. Hmm. Itu tuh memang untuk testing susah banget. Iya, Eh, harus sejam ke kliniknya dan segala macam gitu. Dengan kita yang masih di daerah perkotaan tuh kayaknya ya nggak apa-apa, tes aja. aja lah gitu kan. Toh, kalaupun isoman paling lama aku 3 hari atau 4 hari lah gitu. Iya, sekarang kan Kayaknya lebih 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 itu lebih apa tuh lebih singkat gitu ya daripada kayak Delta aku pernah juga 2 minggu, wow 2 minggu nggak ngapa-ngapain di rumah. Ya sekarang tuh cuman karena ya memang udah 5 hari. algoritma diagnosisnya kan berubah ya. Mm-mm. Kalau dulu kan
harus negatif 2 kali dulu baru bisa Iya, bener. sehat. Iya, Kalau sekarang kan kita nggak ada gejala, isolasi 10 hari sehat. iya udah. Atau kalau ada gejala ringan, isolasi 10 hari tambah 3 hari bebas gejala sehat gitu. Jadi nggak harus nungguin negatif 2 kali dulu kan, nggak kayak Yang dulu kan panjang banget prosesnya. ya dulu panjang banget. Aku aja dulu pertama kali positif Januari 2021 tuh sebulan lebih di rumah baru bisa masuk kerja kayak gitu. Hampir 2 minggu kayaknya. 2 minggu lebih 2 hari atau lebih 1 hari aku lupa. Nah, lumayan lama juga kan Lama, iya, sebenarnya. sampai lumayan lama itu. Makanya Makanya. nih teman-teman boleh boleh dijaga deh, kita sama-sama ngejaga lah ya gitu kan, sama-sama Betul, jaga, betul, kita sama-sama aware gitu, sama-sama aware, kita kan betul. perang belum berakhir loh gitu loh, ini perang belum berakhir, Belum, kita belum. masih tetap harus berjuang, kita harus tetap jagalah, at least kalaupun emang diri sendiri nggak mau terserang ya udah jaga orang lain aja gitu. So, kalau Betul. emang ngerasa dirinya Jangan kuat, egois. iya, buat jaga orang lain aja gitu kan. Kadang ada alangkah lebih baiknya kita sehat bersama gitu daripada sehat sendirian. Betul. Kayak vaksin booster Betul udah Mas Adit. dibahas gitu. Vaksin booster juga, ya teman-teman kalau udah bisa vaksin booster silahkan booster gitu, gak usah ditunda-tunda, maksudnya udah booster aja, aman, Heeh. aman kan dok ya, aman, terus eh, Aman, juga gratis. gratis ya kan. Nah itu dia tuh, Heeh. dikhawatirkan booster-booster selanjutnya kalau tidak gratis kan agak disayangkan juga. Takutnya. Jadi kalaupun sudah bisa Selagi masih booster, gratis dari pemerintah, ya ada fasilitas diberikan sama udah ayo pemerintah, deh. silahkan dipakai, toh Iya, aman. Aman dan ada manfaatnya gitu. Kenapa iya, enggak dijalanin? iya, pastinya itu juga buat badan sendiri kan. Tapi ya kayaknya aku mau minggu ini tuh minggu depan kayaknya aku mau booster. Boleh, Udah boleh. udah dapat jadwalnya juga. Oke deh dok. Makasih banyak nih dok nih kesempatannya. Makasih sudah ngeluangin waktunya nih. Makasih banget, Ya Mas Adit. di Siap. sela-sela kesibukannya yang luar biasa nih dok. Terima kasih banget dok ya. Iya, sama-sama Mas Adit. Oke deh, teman-teman kita sampai sini dulu. Jangan lupa nanti kita juga ada webinar nih dok nih. Untuk beberapa, besok kita ada webinar itu di channel Klinik Oh, Go. oke. Kita ada webinar Hmm. itu gratis, free untuk bidan sama untuk perawat-perawat. Itu kita ada webinar namanya webinar kesehatan nasional optimalisasi layanan home care ibu dan anak di masa pandemi COVID-19. Kita mulai dari jam 2 Wah, sampai keren. jam 4. Jam 12 Ya. siang ada di channel YouTube-nya Klinik Dok. Oke, Dok, makasih banyak Dok ya. Eh, Terima kasih banyak. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.